Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China memasuki babak baru. Setelah menandatangani kesepakatan pada bulan Januari 2020 ini untuk mengakhiri sebagian perselisihan perdagangan mereka, kini Amerika Serikat mengumumkan langkah terbaru untuk memblok akses Huawei terhadap produk perusahaan Amerika dalam dan luar negeri. Tidak diragukan lagi, langkah terakhir Amerika Serikat ini akan memicu retaliasi dari China. Pertanyaannya adalah, apa dampaknya bagi Huawei, bagi Amerika Serikat, dan bagi China? Pemirsa yang berbahagia, sebenarnya sejak bulan Mei tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat sudah memasukkan Huawei ke dalam Entity List, yang berarti bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dilarang melakukan transaksi dengan Huawei. Namun Huawei masih bisa memperoleh pasokan semikonduktor dari perusahaan-perusahaan di luar Amerika Serikat, misalnya dari Taiwan, sehingga Huawei tetap dapat menjalankan bisnisnya. Nah, pada hari Jumat 15 Mei 2020, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan regulasi baru bahwa produk-produk yang dibuat di luar negeri tetapi dibuat dengan teknologi Amerika Serikat akan dikategorikan sebagai produk Amerika Serikat, sehingga tunduk pada regulasi ekspor Amerika Serikat. Berdasarkan regulasi baru ini, Huawei tidak akan bisa lagi membeli chips dari perusahaan semikonduktor terbesar dunia, yaitu TSMC yang berbasis di Taiwan. Kenapa? Karena TSMC membuat chips untuk Huawei menggunakan teknologi Amerika Serikat. Karena itu, TSMC sudah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi memproses pesanan baru dari Huawei dalam rangka atau untuk menaati regulasi baru tersebut. Pemirsa yang berbahagia, tindakan Amerika Serikat ini tentu akan memberi dampak serius bagi Huawei. Sebagaimana dikutip oleh Financial Times edisi 18 Mei 2020, salah seorang pimpinan Huawei menegaskan bahwa sanksi terbaru pemerintah Amerika Serikat ini mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaannya. Regulasi terbaru itu akan mempengaruhi ekspansi, maintenance, dan kelangsungan operasi jaringannya yang bernilai ratusan miliar dolar yang sudah menjangkau lebih dari 170 negara di dunia. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa Huawei tahun ini memenangkan 70% kontrak penyediaan 5G di seluruh dunia. Namun smartphone maupun peralatan telekomunikasinya sangat tergantung pada komponen semikonduktor yang selama ini diperolehnya dari TSMC Taiwan. Jadi kalau TSMC menghentikan pasokan semikonduktornya, maka kemampuan Huawei untuk melaksanakan kontrak-kontrak 5G tersebut akan sangat menurun, akan sangat terpukul. Dengan kata lain, kemampuan bisnis Huawei terancam. Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah China? Pemerintah China dipastikan akan melakukan retaliasi terhadap Amerika Serikat. Kemungkinan besar mereka akan melakukan tindakan balasan terhadap perusahaan-perusahaan Amerika seperti Apple, Qualcomm, dan Cisco. Bahkan, China bisa saja membatalkan pesanan pesawat Boeing dan beralih ke Airbus. Tindakan pembatasan atau tindakan balasan terhadap Apple misalnya akan sangat berpengaruh terhadap bisnis Apple. Kenapa? Karena bagi Apple, China bukan hanya pasar dengan jumlah pelanggan terbesar di dunia, tetapi juga basis produksi terbesarnya. Statistik mencatat sebanyak 47% pemasok Apple ada di China. Apple juga memiliki 42 toko resmi di China. Apple memegang 40% pangsa pasar smartphone China. Dan pendapatannya di China bernilai 43,6 miliar dolar atau 16% dari total revenue-nya. Pemirsa yang berbahagia, bagi Boeing, misalnya, tindakan pembatalan pesanan pesawat dari pemerintah China akan sangat memukul kondisi keuangannya. Mengapa demikian? Karena China adalah pelanggan nomor satu bagi Boeing di luar Amerika Serikat. Sebanyak 22% pangsa pasar Boeing ada di China. Diprediksi bahwa pada tahun 2037, China membutuhkan lebih dari 7.000 pesawat jet komersil dengan nilai sekitar $1 triliun. Jadi,
Boeing benar-benar sangat mengharapkan pasar Cina untuk memulihkan bisnisnya. Apalagi sebelumnya Boeing mengalami krisis parah akibat 2 kecelakaan pesawat terbang yang menewaskan 346 orang tahun lalu dan disusul dengan penurunan tajam penumpang pesawat akibat virus corona. Jadi, boikot atau tindakan balasan dari pemerintah Cina terhadap perusahaan-perusahaan Amerika akan sangat berdampak pada bisnis perusahaan-perusahaan Amerika tersebut. Mengingat Cina adalah pasar yang besar, pemasok suku cadang, dan bahkan basis produksinya. Padahal di sisi lain, Amerika Serikat masih menghadapi pengangguran akibat pandemi virus corona yang mencapai 36 juta orang dan kebangkrutan massal banyak UMKM-nya. Juga ada risiko bahwa penarikan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini justru akan memacu perusahaan-perusahaan Cina untuk mengembangkan teknologi mereka sendiri agar lebih mandiri. Kalau itu sampai terjadi, bukan tidak mungkin akan mengarah pada stagnasi dan kemunduran perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat dan kemudian berisiko mengurangi kepemimpinan Amerika Serikat di industri semikonduktor. Demikian juga bagi Cina, tindakan retaliasi akan menghambat ekonominya sendiri. Mengingat beberapa perusahaan Amerika Serikat memiliki basis produksi di Cina, yang berarti kehilangan dari sisi lapangan kerja, ekonomi, penerimaan negara, dan transfer teknologi. Padahal Cina juga menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif, persoalan pengangguran, persoalan kebangkrutan perusahaan-perusahaannya. Tekanan terhadap perusahaan Amerika Serikat ini boleh jadi justru akan mempercepat hengkangnya banyak perusahaan Amerika Serikat yang ada di Cina, yang sebenarnya justru sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi mereka. Jadi jelas bahwa baik Amerika Serikat dan Cina akan sangat terpukul dari sisi ekonomi, lapangan kerja, devisa, kemampuan research and development, dan daya saing. Efek dominonya bahkan akan berimbas pada banyak industri terkait, baik di Amerika Serikat, Cina, bahkan di negara lain. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya yang mendasari Amerika Serikat untuk menginisiasi langkah terhadap Huawei ini? Insya Allah, kita akan bahas hal ini pada video selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.